Sekarang Masya Allah ada orang ngaku keturunannya tapi cangkemnya kotor. Gus Dur buta mata, buta hati. Said Akil bego. Kalau itu macam apa? Dia omong bego macam apa? Tapi Gus Dur dinyak buta mata, buta hati, kita nggak terima. Gimana? Rizik Syihab. Ngaku turunannya tapi cangkemnya orang kaya baik. Kelakuan orang kaya baik. Ini bener loh. Ini bener turunannya. Turunannya Nabi duduk lah buh. Kaya duduk kaya. Mosok dulu Kanjeng Nabi cangkemnya kotor. Jadi Kanjeng Nabi boten kasar, boten sombong. Itu kunci orang Mekah masuk Islam semua. Jadi Nabi Muhammad kasar, sombong, sweeping, pentung, takbir. Agama Islam sangat menekankan terwujudnya masyarakat yang berakhlakul karimah. Yang berakhlak, yang mengangkat derajat umat adalah akhlaknya, bukan agamanya. Kalau akhlaknya baik, namanya bagus. Akhlaknya jelek, namanya hancur. Para wali songo, para aulia yang telah menyebarkan Islam di Indonesia ini dengan cara akhlakul. Tidak ada wali songo yang cangkemnya kotor betul wonten. Tidak ada wali songo yang nyaci maki, go pentung, sweeping, takbir. Nggak ada itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika Rasulullah SAW masih hidup, maka kebenaran ada dipegang oleh satu orang, yaitu Rasul. Kebenaran mutlak dipegang oleh Rasulullah. Baik perkataannya, dawu-dawu sabdanya, atau perilaku tindakannya, atau keputusannya. Dawuhnya Rasulullah pasti benar. Perintah, larangan, ajakan, himbauan pasti benar. Perilaku sikapnya, caranya melihara keluarga, caranya menghormati tamu, caranya bergaul dengan tetangga, caranya marah, caranya sedih, ketika gembira, ketika sedih, ketika marah, semua harus kita contoh karena itu merupakan kebenaran. Begitu pula keputusannya. Ada suatu diputuskan oleh Rasulullah, itu pasti benar. Perkataan Rasulullah namanya sunnah qauliyah. Apa? Qala Rasulullah, Rasul bersabda. Qala Rasulullah, Rasul bersabda. Itu namanya sunnah qauliyah. Pasti benar. Tindakannya, sikapnya, caranya sholat, caranya memimpin masyarakat, caranya beribadah, haji dan lain-lain pasti benar. Namanya sunnah fi'liyah. Apa? Yang ketiga, yang mengatakan bukan Rasulullah, yang lakoni bukan Rasulullah, tapi oleh Rasulullah dibenarkan. Sing ngomong dudu Rasulullah, sing lakoni bukan Rasulullah, tapi oleh beliau dibenarkan, maka menjadi sunnah. Namanya sunnah takririyah. Sunnah apa? Yang kebanyakan orang nggak tahu yang ketiga ini. Kebanyakan orang nggak tahu. Apa itu contoh sunnah takririyah? Nah, suatu ketika sahabat Bilal habis wudhu sholat 2 rakaat. Rasulullah malah bertanya, Rasulullah takon, sholat apa Bilal? Coba Kanjeng Nabi malah tanglet, sholat apa Bilal? Jawabnya sholat ba'diya wudu.
Sholat ba'diyah benar Bilal, benar, benar. Maka sejak Kanjeng Nabi ngomong benar, sholat ba'diyah wudu menjadi sunnah. Menjadi apa? Sunnah takririyah. Sunnah apa? Ada lagi. Kanjeng Nabi boten tidak pernah merintah dipuji. Tidak pernah minta disanjung-sanjung, dipuji-puji. Tapi ketika ada orang memuji-muji, dibenarkan. Tidak dilarang. Panjenengan maju anggota DPR, Syafi'i, bayar orang, bayar wartawan supaya muji-muji. Betul dibayar, betul bayar. Kanjeng Nabi boten nate nyuwun dipuji. Tapi ketika ada orang muji, tidak disalahkan, malah dibenarkan. Maka muji-muji Rasulullah menjadi sunnah. Sunnah apa? Takririyah. Baca maulid, berjanji, isinya ngalem-ngalem Kanjeng Nabi. Tiba, simtuduror, burdah, isinya nganjung-nganjung, muji-muji Kanjeng. Sunnah nopo bid'ah? Yang keras, sunnah apa bid'ah? Walaupun sing lakoni dudu Rasulullah, bukan atas perintah Rasulullah, tapi karena dibenarkan menjadi sunnah. Suatu ketika Rasulullah baru saja selesai ngimami sholat subuh. Ini kira-kira pulang dari sini paham gih? Paham betul? Kalau ada orang mengatakan baca berjanji bid'ah, ini bisa jawab, bisa jawab betul? Baca berjanji itu bid'ah itu. Sunnah apa? Takririyah. Suatu ketika Rasulullah bersolat subuh, jamaah masih kumpul, ada orang datang memuji-muji beliau. Inna rasula la sayfun yustadha'u bihi muhannadun min suyufillahi maslulu fi usbatin min quraishin qala qailuhum bibatni makkata lamma aslamu zulu zalu fama zala ankasun wala kushufu indal liqa'i wala milun ma'azilu la yafrahuna idha nalat rimahuhum qauman walaysu majazi'a idha nilu la yaqa'uttanu illa fi nuhurihim wa malahum an hiyadil mauti talilu. Dan banyak panjang masih untuk wajah kami tekan ngasar mbak, tekan ngasar kok. Apa artinya? Sungguh engkau Rasulullah orang hebat, pemimpin besar, sukses, berhasil memisahkan antara hak dan batil, antara kebenaran dan kezaliman, antara khair dan syar. Engkau datang dari suku Quraisy kota Mekah dengan hati yang tulus ikhlas, diikuti oleh para pengikut sahabat-sahabat yang juga tulus ikhlas, gagah berani. Walhasil Kanjeng Nabi dilem-lem. Rasulullah tidak mengatakan, orang ngomong tidak mengatakan jangan muji-muji saya, bid'ah, boten. Paham boten? Ojo nyanjung-nyanjung saya, ojo ngalem-ngalem aku, bid'ah, boten. Malah Rasulullah memberi hadiah. Setelah mendengar pujian itu memberi hadiah. Hadiah apa? Beliau lagi sedang kemulan selimut. Selimut diberikan. Selimutnya diudari, dilepas, diberikan kepada si penyair itu. Namanya Ka'ab bin Zuhair. Siapa namanya? Angel biasanya Toto Soekardi biasanya. Lah, selimutnya itu bergaris-garis. Selimutnya bergaris-garis. Ini pasar Pemalang, Roatuk Sewu lah.
gambar incinan itu spray yang bergaris-garis. Ini hadiah dari saya. Terima kasih, saya dipuji. Coba malah terima kasih. Walaupun beliau nggak merintah. Yang tidak percaya, ayo pergi dengan saya ke negara Turki, kota Istanbul, masih ada selimutnya Rasulullah disimpan di Museum Topkapi di kota Istanbul. Yang nggak percaya, ayo pergi dengan saya, tiketnya tunggu dewek. Masa tiketin? Percaya betul? Lah selimut yang diberikan kepada Ka'ab bin Zuhair itu lurik-lurik bergaris-garis. Bahasa Arabnya selimut bergaris-garis itu burdah. Kenapa? Kalau selimut polos bahasa Arabnya batoniyah. Muttaqiina ala furushin batoinuha. Selimut polos min istabrak. Kalau selimut garis-garis bahasa Arab apa? Burdah. Saya orang percaya, ayo nang Turki ikut saya. Saya udah 4 kali lihat di sana. Ada pedangnya, ada sandalnya, ada mangkok bekas tempat air minumnya, ada rambutnya, beberapa helai rambutnya wonten masih dirawati nang Turki ngriko. Sejak itu kalau ada syair yang isinya muji-muji Rasulullah disebut qasidatul burdah. Apa namanya? Kalau ada syair isinya muji-muji Rasulullah namanya qasidah burdah. Burdah yang terkenal di Indonesia, kata burdah itu banyak, tapi yang terkenal di Indonesia buh wong Pemalang apa tahu orang buh. Nah, burdah karangan Syekh Muhammad Al-Busiri, Abu Sa'id Muhammad Al-Busiri teng berjanji wonten berjanji. Beliau orang Iskandariyah. Gurunya namanya Syekh Abul Abbas Al-Mursi. Abul Abbas gurunya namanya Syekh Abil Hasan Asyadili. Asyadili gurunya namanya Syekh Abdus Salam bin Masis di Tituan Maroko kuburannya. Abdus Salam bin Masis gurunya namanya Abu Madyan Shu'aib Al-Ghawth, gelarnya Waliullah Al-Ghawth, penolong. Kuburannya di kota Wahron Al-Jazair. Bukan di Yaman, bukan, nggak ada orang Yaman, nggak ada ini. Nah, Muhammad Al-Busiri sudah 1 bulan sakit stroke, orang sotani. Ngimpi jumpa Rasulullah SAW. Panjenengan nate ngimpi jumpa Rasulullah? Terus terang mawon nate jumpa Rasulullah? Nek jumpa pocong? Syekh Al-Busiri lagi sakit sebulan stroke, orang sotani, ngimpi jumpa Rasulullah. Ya Rasulullah, saya sakit sudah 1 bulan, tapi saya punya keinginan punya nazar akan ngarang syair qasidah muji-muji panjenengan. Kula nyuwun izin. Ya silakan, tak izinkan. Ya silakan. Seminggu ngimpi ketemu maning, sudah selesai Rasulullah. Coba dibaca, saya yang dengar. Dibaca. Setelah selesai dibaca, fatabassama Rasulullah SAW. Kanjeng Nabi tersenyum. Wa masaha jasadahu, kemudian ngelus-ngelus dilus-lus diusap-usap badannya. Fata'affa fauran. Syekh Muhammad Al-Busiri besoknya sembuh, ngimpi diusap-usap karo Kanjeng Nabi. Di syairnya apal mboten jenengan? Amin tadzakuri jironim bidhi salami mazat tadam anjaro min muklatim bidami am habbatir rihu min tilqai kadhimatin wa awmadal barqu fi dhalma'i min idami fama li aynayka in qul takfu fahamata wa ma li qalbika in qul tastafik yahimi ayah sabus sabbu annal hubba munkatimu ma baina munsajimin minhu wa muttarimi laulal hawa lam turid dam'an ala talali
wala arikta lidzikri bani wal alami, dan seterusnya lah. Amin tadakuri jiron bidi salami. Artinya ini, kenapa engkau selalu menangis sampai air matamu bercampur darah? Apakah engkau sedang rindu kangen pada perempuan yang ada di dusun di Salam? Atau engkau teringat suatu hari panas, angin bertiup kencang di desa Kadhimah? Atau kamu menangis itu teringat suatu malam gelap gulita di desa Idom? Kenapa kamu nangis terus, kurus kering, gak enak makan, gak enak tidur? Pasti kamu lagi mabok cinta. Pasti lagi mabok? Pasti lagi mabok? Ayo ngaku aja. Jawabnya, na'am sara taifu man ahwafa arraqani wal hubbu ya'taridul ladzati bil alami ya laimi fil hawal udri ma'dziratan minni ilaika walau ansafta lam talumi. Naam, memang benar, aku lagi rindu kangen seseorang sampai rasa rinduku menjadi penyakit, sampai gak enak makan, gak enak tidur karena rindu seorang. Tapi kalau kalian tahu siapa yang sedang kurindukan, kalian akan memaklumi. Siapa sih yang sedang kamu rindukan? Siapa? Sampai menangis terus itu. Yang sedang kurindukan, yang sedang ku kangeni adalah Muhammadun Sayyidul Kaunaini wa Thaqalaini wal Fariqaini min urbin wa min ajami nabiyunal amirun nahi fala ahadu abarra fi qawli la minhu wa la na'ami huwal habibul ladhi awalim. Wis kundang sing apal surah iki. Da'a ilallahi fal mustamsikuna bihi mustamsikuna bihablin ghairi munfasimi faqan nabiyina fi khalqin wa fi khuluqi falam yudanuhu fi ilmin wala karami. Yang sedang kurindukan, yang sedang kutangisi adalah Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Sayyidul Arabi wal Ajam, Sayyidul Insi wal Jin, Sayyidu alamil mulki wa alamil malakut, Sayyidud dunya wal akhirah. Dialah kekasih kita yang kita harapkan pertolongannya ketika kita menghadapi problem, kesulitan yang sangat berat. Hanya Rasulullah yang bisa memberi syafaat kepada kita. Percaya mboten? Kanjeng Nabi so nulung kita nek lagi susah, lagi ono kemiskinan besar, ono problem besar, Kanjeng Nabi dinjaluki tulung iso nulungi. Percaya mboten? Jadi yang saya sedang kurindukan adalah Rasulullah SAW yang selalu siap, murah hati ketika beliau dimintai tolong oleh siapapun yang sedang menghadapi kesulitan. Percaya betul? Walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullah wastaghfara lahumur rasul lawajadullaha tawwabar rahima. Ini Quran, tapi saya menuju takon ayat piro surat apa aja tak lekun lah. Golek tangan dewek di Quran pasti anak. Mbuh surat apa mbuh. Macaan dewek Quran pasti wonten, ayo pasti wonten, saya jamin. Tapi jangan tanya surat apa ya, ayat berapa ya, nggak usah, saya nggak usah, nggak tahu saya. Baca sendiri pasti ada. Walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullah. Orang yang banyak dosanya, orang yang banyak maksiatnya, kabair, gede-gede dosanya, datang kepadamu Muhammad. Contoh kula akeh dosane teko nang Kanjeng Nabi, fastaghfirullah, istighfar, datang Gusti Allah disandingmu, di sebelahmu,
kula teng Madinah ziarah ningiringan Rasulullah lajeng istighfar wastaghfara lahumur rasul, dan Rasulullah pun ikut ACC ya Pak Kuya, Pak Lurah ya ikut setuju, ikut memohonkan agar orang ini diampuni dosanya. Lawajadullaha tawwaban rahima, lamnya lam taukid, pasti Allah mengampuni dosanya orang itu, asalkan syaratnya Rasulullah melok setuju. Jenengan umroh ziarah teng Rasulullah teng Madinah, istighfar di situ, istighfar nang sandingi Rasul setuju dukung, pasti diampuni dosanya. Dan ini masalahnya nih, Rasulullah dukung mboten niku cuma paling masalah. Kalau dukung pasti diampuni dosanya. Percaya mboten? Monggo sing umroh gak ada arto monggo umroh istighfar nang sandingan Rasulullah. Sing ikhlas, sing tulus, sing ikhlas ngaku akeh dosane. Aja ngaku baik, aja ngaku orang baik, aja ngaku orang bersih, orang kotor, orang hina. Kita ini hina, dina, banyak dosanya. Rasulullah muga-muga Rasulullah ikut mendukung. Fastaghfarullaha wastaghfara lahumur rasul, maka Allah pasti ngampuni dosanya orang itu. Dialah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Murrah bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nadar bin Kinanah bin Huzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Ma'ad bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan. Apal boten? Adnan, tekani Adnan kudu apal. Sampai ke Adnan harus hafal dengan sampai ke Adnan. Seterusnya Adnan, betul apa? Sampai Adnan kudu apal. Adnan bin Ad bin Udad bin Hamaisa bin Salaman bin Banat bin Haml bin Qidra bin Ismail bin Ibrahim bin Azar bin Tarah bin Nahur bin Syaruh bin Arhu bin Falil bin Abir bin Arfahshad bin Sam bin Nuh bin Lamak bin Matusalih bin Arfahshad bin Matusalih bin Akhnuh bin Hormuz bin Idris bin Milayil bin Qinan bin Anush bin Syed bin Adam alaihissalam. Jadi leluhurnya Kanjeng Nabi jelas mboten? Tak jawab, leluhur Kanjeng Nabi jelas mboten? Leluhur panjenengan? Jawab, leluhur panjenengan jelas mboten? Jelas? Ayo 10. Ayo 10 mbak sampean ayo sebut. Aja ngaku jelas mawon. Leluhur Kanjeng Nabi jelas mboten? Jelas. Dan dijaga oleh Allah. Leluhur Kanjeng Nabi dijaga oleh Allah. Hafizal ilah rahmatan li Muhammadin aba'ahul amjada saunan lismihi tarakus sifah min adamin bihi wa ummihi. Hafizul ilah, Allah jaga aba'ahu, leluhurnya Kanjeng Nabi. Dijaga dari apa? Dijaga apanya sih? Tarakus sifah. Ini dengarkan nih, dengarkan. Leluhurnya Kanjeng Nabi dari Adam min Adamin wa ila bi sampai bapaknya wa umi dan ibunya dijaga oleh Rasulullah. Tarakus sifah, tidak ada yang berbuat zina. Paham betul? Leluhur Kanjeng Nabi tak sunam ini wow. Dari Adam sampai ibunya Kanjeng Nabi, bapaknya Kanjeng Nabi Syekh Abdullah, ibunya Siti Aminah, tidak ada yang pernah berbuat zina. Kenapa? Karena Allah menciptakan Nabi Adam sebelumnya 2000 tahun sebelumnya menciptakan Nur Muhammad. Nur Muhammad dititipkan di tulang rusuknya Nabi Adam, terus turun temurun sampailah kepada Syekh Abdul Muttalib,
mukanya terang benderang, pindah ke putranya Syekh Abdullah, mukanya padang, masuk ke rahimnya Siti Aminah. Sarotun saro nurun nubuwati fi asariri hururihimul bahiyah wa badaro badruhu fi jabini jaddihi Abdul Muttalib wa ibnihi Abdillah atirillahumma qabrahul karim salati wa taslim. Saratun saro nurun nubuwah, nur kenabian, nurun nubuwah, nur Muhammad mengalir dari Adam sampai ke Syekh Abdul Muttalib. Abdul Muttalib mukanya padang, pindah ke putranya Syekh Abdullah, mukanya terang, masuk ke rahimnya Siti Aminah. Rasulullah dilahirkan, faulida sallallahu alaihi wasallam sajidan syakiran hamidan ka'annahul badru fi tamami. Kanjeng Nabi lahir padang seperti bulan purnama. Sallallahu ala Muhammad wasallam. Ya Rabbi sholli wa sallim. Anak betul-betul yang Pemalang ya, bayi lahir sujud. Anak beliau Kanjeng Nabi lahir sajidan, sujud, syakiran, bersyukur kepada Allah, hamidan, dan ka'annahul badr, mukanya seperti bulan purnama. Abu Lahab dari kejauhan melihat anapan yang Umayyah Aminah padang, dironolisir kan, padang banget Umayyah Aminah, ada apa itu? Abu Lahab perintah budaknya, namanya Suwaibah. Siapa namanya? Coba Suwaibah. Delokan Umayyah Aminah, ada apa sih? Oh, padang banget. Suwaibah pergi, tidak lama kembali, majikan, Ami, majikan, Siti Aminah melahirkan bayi laki-laki. Dari bayi laki-laki itulah datangnya sinar. Dari mukanya bayi itulah datangnya sinar. Abu Lahab gembira, senang. Karena Abu Lahab masih paman, walaupun beda ibu dengan Syekh Abdullah, beda ibu, tapi masih paman tunggal bapak, putra Syekh Abdul Muttalib. Nah, Suwaibah, sejak sekarang kamu bebas, bukan budak, bebas kamu seperti saya, bukan budak lagi. Saya gembira lahirnya anaknya Aminah laki-laki, sudah dikasih nama Muhammad namanya. Wah, Abu Lahab gembira. Itu Abu Lahab gembira dengan kelahiran Nabi Muhammad, seumur-umur cuma sekali, dan dia pun kafir oleh Quran dinas pasti mlebu rokok, tapi hari Senin dintas dari neraka. Setiap hari Senin, Selasa jebloskan mana? Selasa, Rebo, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad. Senin dintas, Selasa jebloskan lagi sampai tekani Ahad. Senin dintas, Selasa selama-lamanya. Saya itu selama-lamanya. Idza kana hadza kafiran jaa dammuhu bitabbat yadahu fil jahimi mukhallada ata annahu fi yaumil itsnaini daima yukhaffafu anhu lis-sururi bi ahmada famaddan bil abdilladzi kana umruhu li ahmada masruran wa mata muwahhida. Idza kana hadza kafiran jadan bitabbat yadah. Abu Lahab kafir, dinas datang surat Quran tabbat yada abi lahabi wa tab. Saya selanaron, pasti masuk neraka. Tapi setiap hari Senin ada an-nafil daiman, selamanya. Setiap hari Senin selamanya. Ketika datang hari Senin selama-lamanya yukhaffafu anhul adzab, dintas dari neraka. Kenapa? Lisururi bi ahmada, karena gembira dengan kelahirannya Nabi Muhammad. Famadhannu bil abdilladzi kana umruhu, maka seperti apa pahalanya orang Pemalang yang setiap malam Jumat baca maulid, setiap akikah baca, anaknya masih ngelamar baca, dagangnya laris baca, Umayyah Dadi baca,
suaminya pangkatnya munggah atau menang apa DPR atau menang di lurah, baca. Paham betul? Seperti apa pahalanya orang Pemalang yang rajin baca maulid? Pasti min ahli syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wong Abu Lahab sepisan tok dan dia kafir, ini hari Senin dintas neraka kok. Apa men panjenengan wong Islam, umat Kanjeng Muhammad tiap malam Jumat baca maulid, tiap ada apa saja baca maulid, pasti panjenengan min ashabi syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Percaya mboten? Yakin? Sing rajin baca maulid nggih. Tiap malam Jumat tonton nggih. Wan jami'an baca maulid nggih. Sing diwaca apa bar janji? Monggo. Ayo. Bila perlu apal-apalan. Rois Syuriah kudu apal bar janji. Angger ora apal ojo diamplopin. Khutbah Jumat jangan baca. Mimbar masjid ojo diwe buku khutbah. Kiai Rois Syuriah khutbah jangan baca. Kalau SAG baca pantas SAG. Kalau keluaran dari boyo, keluaran sarang, keluaran pun di balik, pun di poso atau tebu ireng, kok khutbahnya masih baca, ojo di ngomane, jangan pakai lagi, dah. Manakib apal, tahlil apal, talqin apal, khutbah nikah apal, khutbah Jumat pamane, paham betul? Kalau Syuriah orang apal, ojo diwehi amplop, ojo amplop, gak usah diantar pulang, suruh naik ojek dewek, paham betul? Kenapa saya ngomong gini? Kok saya ekstrim, saya ngomongnya ekstrim banget. Karena debat atau berjanji atau talqin, tahlil, manakib punya kita, punya siapa? Punya kita. Kalau bukan kita yang menghafal, apa HTI suruh ngapal? Apa Wahabi suruh ngapal? Gak mungkin. Mereka anti kok. Nah kita yang orang NU yang ahli sunnah harus hafal karena itu adalah punya kita. Paham boten? Suatu ketika ada satu suku, satu kecamatan, gampangannya namanya kecamatan Mudor. Apa? Seluruh kecamatan mencaci maki Rasulullah. Muhammad orang gila, Muhammad tukang sihir, Muhammad tukang sulap, Muhammad tukang nyair, nek ngomong lantur. Akhirnya Kanjeng Nabi nyupatani, melaknati. Allahumma ja'al sinihim kasini Yusuf. Ya Allah, timpakan kepada suku Mudor tahun-tahun paceklik seperti engkau timpakan kepada umatnya Nabi Yusuf, yaitu paceklik pitung tahun. Betul, suku Mudor pitung tahun orang no banyu, orang no gandum, orang no jagung, krisis pangan, krisis air, pitung tahun. Setelah 7 tahun terpaksa datang ke Madinah rombongan dipimpin oleh Pak Camatnya lah, gampangannya pimpin namanya Labid bin Robi'ah. Siapa namanya? Assalamualaikum Muhammad. Waalaikumsalam. Dari mana? Kanjeng Nabi tanya, dari mana? Dari Mudor. Rasul kaget, ada apa ini? Biasanya Cimaku datang ke sini, biasanya Cimaki, ini datang ke sini ada apa? Ada apa kamu sekalian datang kemari? Jawabnya, atainaka ya khairal bariyati kulliha litarhamana mimma laqina minal azli, atainaka nashku hittatan jalla amruha lisab'i sinina waqifina ala mahli, atainaka wal adra tudmi litatuha wa qad dahalat ummus sabiyyi 'anit tifli wa alqa bi kaffaihi syuja'u istikanatan minal ju'i sumtan ma yumirru wa ma yuhli wala syai'a mimma ya'kulun nasu indana siwal handhalil 'amiyyi wal ilhizil fasli fa anta lidunyana wa anta lidinina tu'ammalu lid-dunya walil akhiril fasli lana minka fi yaumil hisabi syafa'atun tuzahzi'u anna wa syafa'atu fil ahli. Dari mana kalian? Dari Mudor. Ada apa? Jawabnya, atainaka litarhamana. Ya, dengarkan. Kami datang kepada Muhammad agar engkau
merahmati kami. Agar apa? Engkau merahmati. Kanjeng Nabi mboten nglarang, mboten. Kanjeng Nabi mboten jawab, oh jangan njaluk rahmat tang aku, musyrik. Njaluk rahmat karo Gusti Allah, aja aku. Mboten niku, mboten. Mboten. Paham mboten? Nabi tidak melarang minta rahmat sama saya, musyrik. Kalau minta rahmat sama Gusti Allah, enggak. Rasul mendengarkan, kami datang kepadamu agar engkau merahmati kami. Kami datang kepadamu mengadu 7 tahun enggak ada gandum. Kami datang kepadamu meninggalkan ibu-ibu yang tidak keluar air susunya sehingga anaknya kelaparan. Pemuda-pemuda sekarang lemah lunglai kelaparan. Wala syai'a mimma ya'kulun nasu indana. Tidak ada yang bisa kami makan kecuali handol, rumput yang pahit itu. Enggak ada jagung, enggak ada makan kecuali rumput yang saya makan. Maka engkaulah yang akan bertolong kepada kami di dunia maupun di akhirat. Artinya orang ini minta tolong pada kanjeng Nabi buat yang larang. Malah kanjeng Nabi mendoakan, Allahumma skihim waitam muhitha wa anzil alaihim minas sama'i ma'am midrara waj'al suqya rahmatin wa la taj'al suqya adabin wala halakin wala hadmin wala gharaq. Ya Allah, turun hujan untuk suku Mudar, turunkan hujan untuk suku Mudar, hujan bawa berkah dan manfaat, jangan hujan bawa longsor atau malapetaka. Mereka belum pulang ini, rombongan masih nang Madinah, di sana di Mudar sudah hujan. Percaya mboten? Itu kanjeng Nabi dimintai tolong, purun diminta tolong, siap menolong orang minta tolong, dan Gusti Allah mengijabahi doanya kanjeng Nabi. Percaya mboten? Ada yang tanya begini, Said, ente kalau cerita itu dari apa sih? Dari kitab tarikh. Saya bilang dari buku tarikh. Saya baca kitab tarikh nggak ada tuh. Kata ini, kitab tarikh nggak ada. Saya tanya, kitabnya apa yang dibaca? Khulasatul Nuril Yakin. Yang nggak ada, pinter. Kalau pada ngomong goblok agak simtang bakal. Yang nggak ada, pinter. Tarikh hanya 65 halaman, yang nggak ada. Kalau mau tahu cerita seperti begini, baca kitab Al-Kamil Fit Tarikh karangan Imam Ibnul Athir 13 jilid. Tarikhul Umami wal Muluk karangan Ja'far Ibnu At-Tabari 10 jilid. Baru ada itu, baru tahu ada cerita gitu. Macamnya terjemahan Khulasatu Malum SAG, Masya Allah, terjemahan gaya-gaya kok. Ya, panjang percaya mboten? Kanjeng Nabi punya otorita, punya hak memberi pertolongan syafaat kepada siapapun yang ia kehendaki. Percaya mboten? Nah, tinggalan kanjeng Nabi ini namanya sunnah. Apa namanya? Ono pira sunnah? Jawab, ada berapa sunnah? 1, qauliyah, perkataannya, sabdanya, daunnya. 2, fi'liyah, kelakuannya, sikapnya. 3, takririyah, keputusannya. Yang nglakoni wong liya, sing ngomong wong liya, tapi oleh kanjeng Nabi dibenarkan, malah menjadi jadi muji-muji kanjeng Nabi, tawassul njaluk tulung karo kanjeng Nabi, sunnah apa bid'ah? Sunnah, pinter. Kapan ngomong goblok kayak Gus tahu dia. Ya Allah, kita semua percaya, betul nggih? Ya, kita kalau berpegang dengan itu, kita namanya ahlus sunnah. Nah, kanjeng Nabi wafat, meninggal dunia, meninggalkan murid-muridnya, meninggalkan santri-santrinya, para sahabatnya. Lah para sahabatnya ini, terutama sekali Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Sa'ad, Sa'id, Talha, Zubair, Abdul Auf, Abdul Jarrah, terutama yang besar-besar, sahabat besar, pimpinan itu. Jamaahnya kanjeng Nabi, muridnya kanjeng Nabi, kata apa segede? Kata. Orang banyak bahasa Arab apa? Jamaah. Apa namanya? Lah, jamaahnya kanjeng Nabi, santrinya Rasulullah, membawa kebenaran.
yang diucapkan, yang didhawuhkan, yang dilakoni, yang diputuskan pasti benar. Contoh cepat nih. Waktu Kanjeng Nabi masih gesang, masih wonten, sholat tarawih berjamaah 8 rakaat. Kanjeng imami udah rakaat. Setelah selesai, Rasulullah masuk ke kamar, pulang nambahi dewek. Rasulullah nambahi piyambak. Kenapa? Kan melas, kasihan pada umat kalau siapa tahu tarawih jadi wajib. Cukup 8 kalau jadi wajib. Kan Nabi khawatir tarawih jangan-jangan akan diwajibkan. Jadi cukup 8. Jangan sampai banyak-banyak, kasihan orang Pemalang. Kanjeng Nabi wangsul teng kamar nambahi malih, sahabat sing teng masjid macam-macam. Ono sing bar salat 8 rakaat bubar, potone wong Pemalang ketengah. Potongane panjenengan lah. Kanjeng Nabi kontur jangan pulang gitu. Ada yang nambahin. Ada 50 rakaat, ada 100 rakaat, ada 1000 rakaat. Wes macam-macam lah. Simpang siur macam-macam. Sampai zaman Abu Bakar macam-macam. Abu Bakar pun imami tarawih 8. Bareng Sayyidina Umar jadi khalifah, Sayyidina jadi khalifah, memutuskan sholat tarawih berjamaah. Awas, jangan simpang siur, jangan macam-macam ya. Ayo kita sepakati 20 rakaat. Keputusan Sayyidina Umar khalifah. Keputusannya Sayyidina Umar benar apa salah? Karena murid Kanjeng Nabi membawa kebenaran. Paham betul? Jadi Sayyidina Umar memutuskan tarawih berjamaah 20 rakaat. Itu benar apa salah? Masya Allah. Jadi itu keputusan Sayyidina Umar. Sholat tarawih 20 rakaat. Kita orang NU sholatnya 20 rakaat. Ya 20 ya silahkan. 8-nya mangga. Orang tarawih orang apa-apa islah. Ya orang pengen ganjalan tapi orang pengen pahala, orang tarawih orang apa-apa. Tapi kita harus jamaah tarawih berapa kali? Berapa rakaat? 20. Keputusan Sayyidina Umar. Sayyidina Umar itu adalah jamaahnya Kanjeng Nabi. Murid-murid, santrine pas membawa kebenaran. Lah kita yang ikut jamaahnya Rasulullah, muridnya itu namanya ahli sunnah wal, paham boten? Jadi kita ikut sunnahnya Rasulullah sing telu mau, qauliyah, fi'liyah, takriyah, kita namanya ahli sunnah. Kita ikut murid Kanjeng Nabi wal jamaah, paham? Tenang, kalau takut paham betul. Kalau paham, panjenengan kudu bisa menjelaskan kepada orang yang nggak dengar ini. Harusnya menjelaskan seperti saya, jelaskan kepada orang lain yang betul hadir di sini. Saged orang lain begini saged. Nah, kalau sampai paham, harus bisa menjelaskan kepada orang lain yang nggak hadir di sini. Jadi kita ikut jamaah Rasulullah benar. Maka kita namanya ahlus sunnah wal. Ada lagi contoh, contoh lagi. Waktu Kanjeng Nabi masih urip, masih gesang, tidak ada perintah Quran ditulis. Semua para sahabat hafal Quran. Tapi Kanjeng Nabi bukan perintah ditulis, nggak ada. Beberapa sahabat nulis, tapi tidak ada satu sahabat pun yang punya tulisan Quran 30 juz. Betul. Orang sing duwe surat Kahfi, surat Maryam, surat Yusuf, orang mana surat Yasin, surat Tabarok, surat Baqarah, orang mana surat Al Imran, surat An'am, surat Al-Maidah. Tidak ada satu sahabat pun yang punya tulisan Quran sempurna 30 juz. Betul. Tapi hafal kabeh. Paham betul? Pun. Sausai Kanjeng Nabi wafat, Khalifah Abu Bakar jadi khalifah. Ini orang Islam semakin bertambah. Tidak mungkin semua orang hafal Quran, nggak mungkin. Gimana? Semua orang hafal Quran nggak mungkin. Maka untuk menyelamatkan Quran harus tulis. Maka Sayyidina Abu Bakar membuat tim penulis Al-Quran 10 orang. Ketuanya Zaid bin Thabit.
anggotanya Ubay bin Ka'ab, Ali bin Abi Thalib, Muawiyah bin Abi Sufyan, Ibn Mas'ud, Ibn Al-As, 10 orang. Ayo tulis Quran, tulis. Dikumpulkan yang punya tulisan-tulisan surat Baqarah, surat Maryam, surat Ayah, kumpulkan, tulis. Setelah jadi 30 juz, dikirim ke kota-kota, ke kota Basrah, kota Kufah, kota Baghdad, kota Palestina, mana? Tulisan Quran. Oh, lama-lama bacaan satu kota dengan yang lain boten sami, bertentangan, beda-beda. Maka ketika Sayyidina Utsman jadi khalifah, memutuskan, memerintahkan Quran kumpulkan semua, tarik dari Kufah, dari Basrah, dari Baghdad, dari tarik, bawa ke Madinah semua, tulis ulang, ditulis maneh, diulang. Setelah jadi satu tulisan, satu konsep, yang lain bakar, ini aja yang sah, ini satu tulisan. Maka sampai sekarang namanya Mushaf Utsmani. Apa namanya? Quran bu, pasti orang tulisan Mushaf Utsmani, gitu. Nanti Mushaf memang Utsman sing dodol bakso, Mushaf Sayyidina Utsman. Nah, sikapnya Abu Bakar nulis Quran, sikapnya Sayyidina Utsman menyatukan tulisan supaya seragam, bener opo salah? Jamaatul Rasulullah, santrinya Kanjeng Nabi, Abu Bakar, Umar, Utsman, nulis Quran, perintah negara nih, keputusan negara ini, Quran tulis. Kalau kata Kanjeng Nabi nggak ada perintah nulis Quran, bid'ah itu. Kanjeng Nabi merintah, bid'ah itu. Tapi sekarang Sayyidina Utsman keputusannya tulis Quran, seragam, satu konsep, nah satu standar. Itu luar biasa manfaatipun, faedahipun. Senajan Kanjeng Nabi buatan perintah. Lah kita ikut Sayyidina Utsman, berarti kita wal jamaah. Berarti apa? Paham buatan? Oleh karena itu ahli jamaah harus tawassut, moderat, ya, tawazun, balance, dan i'tidal, lempeng, lurus. Itu ahli wal jamaah. Tidak kaku, tidak ekstrim, tidak radikal, apalagi teroris, apalagi betul wonten Ahlussunnah Jamaah merintah teroris, betul wonten. Paham betul? Ada sahabat namanya Al-Hasin Al-Khazraji. Al-Hasin sod bukan sin. Kalau sin Al-Husain, kalau sod Al-Hasin bacanya. Dua anak nggak mau masuk Islam, dirayu, dikandani, dinasihatin, nggak mau masuk Islam. Kamu Islam, akhirnya ngancam si bapak ini kayak Al-Hasin, kamu nak kalau nggak mau masuk Islam saya bunuh kamu, Bapak ngancam anak. Begitu ada seorang ayah ngancam anak, turun surat Al-Quran, la ikraha fiddin, tidak boleh ada kekerasan, intimidasi, teror dalam agama. Coba, gara-gara ayah ngancam anaknya, turun surat, turun ayat, la ikraha, apa mana duduk dulure, duduk ponakane, duduk pamane. Masya Allah, bapak orang oleh ngancam anaknya, kalau nggak masuk Islam saya bunuh kamu. Nggak boleh. Bapak nang anak iku, omongan tanggane, omongan duduk kerabat. Oleh karena itu agama Islam sangat menekankan terwujudnya masyarakat yang berakhlakul karimah, yang berakhlak, husnul muasyarah, pelihara keluarga yang baik. Suami mesra karo istri, istri mesra karo suami. Ngoten mboten? Jawab, ngoten mboten panjenengan? Temenan? Mboten nate nglawan suami, mboten nate? Si suami juga mboten nate ngampleng istri, mboten nate. Itu namanya husnul muasyarah. Ayah sayang anak, anak hormat nang ayah. Ngoten mboten? Nih, akhlakul karimah dimulai dari sini. Dimulai dari keluarga akhlakul karimah. Ayah sayang kalau anak, anak hormat kepada ayah. Istri taat pada suami, suami sayang dengan istri. Ngoten mboten panjenengan, ngoten mboten?
Itu namanya husnul muasyarah. Apa namanya? Jeling-eling. Ojo lupa, ojo lali. Apa namanya? Istri sayang suami, suami sayang karo istri. Senajan padha wae tuane lah. Kaya kula wis tuwa, kula 72 tahun umure. Dikira kula masih nom, Pak. Saya udah 72 tahun, cucu 10 wis. Tapi tetap sayang karo istri. Senajan ya libur itu orang Pak. Istilah wala quwata lah. Jamu tak perang jamu, hajar jahanam ya, madu Arab ya, orang harus tetap la haula wala quwata. Sawise keluarga harmonis, husnul muasyarah, kita lintas keluarga dengan tetangga baik, dengan teman baik, dengan masyarakat baik, namanya husnul muamalah. Apa? Yang tadi keluarga, saya keluarga baik, husnul, dengan tetangga tidak sombong, dengan konco nggak pernah bohong, dengan teman tidak pernah nipu. Betul panjenengan, betul nanti bohong, jawab ya Allah. Betul nanti tukaran, betul nanti nyaci maki, nyakiti, misu-misu. Tenan. Nah, di namanya husnul muamalah. Yang ngangkat derajatnya orang Pemalang akhlaknya, bukan agamanya. Bukan akhlak. Orang mau datang ke apa? Beji. Mau kemana Mas? Mau ke Beji. Yang ditanyakan, orang Beji baik-baik enggak ya? Bukan agamanya apa ya? Enggak tanya. Yang tanya apa? Baik-baik. Oh, baik-baik, sana aman, orangnya baik-baik semuanya. Terangkat mboten? Derajatnya terangkat mboten? Ojo ngantek suwali ke. Berhitung putih Mas, berhitung Beji. Orang Beji gimana? Waduh, hati-hati, maling kabeh nang. Aku tahu rono sholat Jumat sepatu hilang. Koncoku sepeda motor hilang. Ono mana wong Beijing ndek utang ngomong 2 minggu 2 tahun durung bayar. Wonten nggih. Jenenge niku husnul muamalah. Namanya apa? Wa innamal umamul akhlaqu ma baqiyat fa inhum dhahabat akhlaquhum dhahabu. Yang mengangkat derajat umat adalah akhlaknya, bukan agamanya. Kalau akhlaknya baik, namanya bagus. Akhlaknya jelek, namanya hancur. Contoh ini. Orang Afghanistan terdiri dari 7 suku. Dengar betul negara Afghanistan? 7 suku, 100% Muslim. Wong siji mawon Kristen betul wonten. Islam kabeh 100%. Tapi perang saudara sudah 40-50 tahun. Sudah 45 tahun, sejak tahun 80. Paten-patenan, bom-boman. Podo Islamnya, podo Afghanistannya. Bom meledak di jalan, di kantor, di sekolah, di madrasah, di rumah sakit, di masjid. Sholat Jumat dibom. Maulid Nabi dibom. Presidennya hafal Quran, namanya Profesor Burhanuddin Rabbani, dipateni. Antek Amerika, kafir pateni oleh Taliban. Orang bocah wadon nembang, tembak. Karena perempuan suaranya haram, aurat. Perempuan nyanyi haram. Oh, jadi nyanyi haram, mateni orang haram, mateni haram. Nembang haram. Itu Afghanistan tuh. Ayo, panjenengan pengen buat dolan mriko. Tuh Islam kabeh tuh, Islam semua tuh. Ahli sunnah, madzhab Hanafi Madzhab Hanafi akidahnya Maturidiyah, tarekatnya Naqsyabandiyah. Kita nggak berani ke sana. Suwang sulipun
ono negara agama yang nggak jelas. Yahudi bukan, Kristen bukan, Islam bukan. Jepang, agamanya namanya Shinto. Agama namanya? Kalau di sini namanya Darmo Gandul, Sabtu Darmo, Gotoloco, bahasa itu maksudnya Sambelun, Subud, Pangestu, Kaharingan, Kapitayan, Karuhunan, Sidawiwitan, kira-kira itu agama lokal lah. Tapi orang Jepang, Pak, aman, tertib. Boten wonten copet, boten wonten penodong, boten wonten calo. Tengeriun calo boten. Kata pejabatnya tidak ada yang korupsi. Bukan takut neraka, nggak neraka mereka. Wong Jepang orang ngerti rokok, oh neraka itu apa? Boh, orang ngerti. Tapi tidak korupsi. Kenapa? Malu. Kalau korupsi malu. Banget aku bikin aku korupsi, gitu. Tidak ada yang bohong, ngapusi, manipulasi, betul-betul malu. Kalau saya korupsi, terkenal nanti saya korupsi. Malah bisa saja bunuh diri. Orang Jepang tuh kalau udah malu, apa namanya bahasa Jepang itu? Ya, bunuh diri. Orang Jepang tuh. Kalau mereka wis ping 45 lah. Terakhir tahun kemarin meresmikan masjid. Orangnya baik semuanya.